Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita untuk mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan 7P marketing mix ya. Apa saja itu? Ini yang akan kita pelajari dalam kurang lebih 30 menit ke depan ya. Jadi ini sebagai materi lanjutan bagaimana kita menyusun bisnis plan ya. Baik, saya langsung saja ya. Eh, 7P marketing yang kita maksudkan, yang akan kita jelaskan pada kali ini, saya langsung ambil dari contoh eh, produk dari Ruang Guru ya. Tapi sebelum saya menjelaskan dari contoh ini, perlu saya sampaikan gambaran umum, gambaran awalnya 7P marketing mix ini adalah sebuah konsep yang sekarang sangat banyak atau sekarang itu sangat populer untuk digunakan dalam sebuah bisnis ya. Dari melihat 7P ini kita akan mengetahui kondisi bisnis kita seperti apa dan apa yang langkah selanjutnya harus kita ambil gitu ya. Teman-teman mahasiswa mungkin pernah melihat gitu ya, ada dua toko yang berdampingan. Nah, misalnya toko kopi shop gitu ya. Eh, Rasanya sama, mungkin kopi yang menu yang ditampilkan sama, tapi kenapa toko yang satunya ini lebih ramai dibandingkan dengan toko yang satunya ya. Nah, eh, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini yang akan kita bedah. Atau sekarang lagi bulan Ramadan kan ya. eh Lagi sore lagi berburu takjil gitu ya, melihat makanan yang dijual itu terkadang sama gitu ya, gorengan bala-bala semuanya ya, tapi yang satu kok lebih rame, lebih cepat laris gitu ya, mungkin dari sisi rasa sama gitu ya, harga juga sama ya, tapi kenapa yang satu itu lebih rame ya, yang satunya sepi gitu ya. Nah, ini akan kita bahas dalam 7P marketing mix ini. Nah, saya akan ambil contoh Ruang Guru ini karena lebih general. Teman-teman dalam bisnisnya juga ada yang makanan ya, atau ada produk souvenir kemarin ya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Ini adalah jasa ya. Jadi lebih general ya. Oke, 7P itu dimulai dari produk gitu ya. Nah, produknya apa dulu gitu ya. Nah, kalau di Ruang Guru produk utama yang ditawarkan adalah layanan pembelajaran digital ya. Jadi semacam les online lah, bahasanya seperti itu. Nah, yang berbasis aplikasi. Nah, di sini kita lihat produknya gitu ya. Di sana kita bisa melihat video pembelajaran ya, ada kurikulumnya ya, semacam les tapi sifatnya online. Di sana juga ada gurunya ya. Ada ya guru les, bisa les privat ya. Di sana juga ada soal-soal untuk latihan dan seterusnya. Ya, eh, menu-menu untuk produknya juga beragam sekali gitu ya. Ada program ujian dan seterusnya. Ini produk yang ditawarkan oleh Ruang Guru. Jadi produk ini memang dirancang untuk belajar secara online. Tujuannya ya agar fleksibel, di mana saja bisa belajar gitu ya. Itu yang pertama produknya. Nah, kita bisa meng-create produk kita itu sedemikian rupa agar memang dideskripsikan sedetail mungkin gitu ya. Ada yang misalnya kemarin makanan gitu ya, makanan. Nah, dideskripsikan makanannya itu apa saja, eh misalnya ya bala-bala gitu ya. Bala-bala ini terbuat dari apa saja gitu ya. Nah, semacam komposisinya gitu ya. Nah, ini yang pertama produk ya. Terus yang kedua harga ya, price. Nah, harga di sini bukan berarti masalah mahal ataupun murah ya. Jadi bukan itu yang dibahas dalam price ini. Oh, ini harganya kemahalan atau ini terlalu murah. Ya bukan itu. Tapi harga di sini adalah berkaitan dengan bagaimana model yang kita berikan untuk harga gitu ya. Nah, sebenarnya harga itu ini mahal gitu ya. Mahal itu sangat relatif ya, tergantung dari benefit atau manfaat yang diterima oleh konsumen. Semakin tinggi manfaat yang diterima gitu ya, biasanya harganya itu dianggap akan lebih murah gitu ya.
karena benefitnya didapat banyak sekali. Ya, walaupun misalnya harganya di atas dari yang lain, tapi ketika benefit itu didapat lebih banyak, ekspektasi orang terkait harga itu, oh ini harganya murah, gitu ya. Jadi tadi mahal atau murah itu relatif ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah bagaimana harga itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan daripada konsumen. Misalnya kita buat paket gitu ya. Kalau di Ruang Guru ini kan pakai paket belajar bulanan, paket belajar tahunan, ya mungkin harganya pasti akan beda dengan yang bulanan gitu ya. Atau sekali sekali saja misalnya nonton video, misalnya kita nonton video 3 video ya, sama seperti kita Netflix gitu ya, langganan bulanan atau langganan tahunan atau yang lain ya. Misalnya di Ruang Guru bisa hanya sekali beli gitu ya, sekali beli, oke, satu materi belajar kita pelajari sampai dengan selesai, sampai dengan ujiannya selesai, harganya sekian gitu ya. Nah ini terkait dengan harga, harus kita bisa menyesuaikan dengan konsumen ya. Misalnya bisa beli satu atau bisa beli setengah kah misalnya, atau misalnya makanannya macam-macam, bisa di mix kah, harganya akan beda misalnya. Nah itu terkait dengan harga gitu ya. Oke, jadi bukan masalah mahal ataupun murahnya harga ya. Terus yang kedua tempat. Nah, tempat ini juga masih semua kaitannya kan, karena 7P marketing ya, kaitannya adalah dengan konsumen. Jadi tempat ini bagaimana mudah diakses oleh konsumen kita. Jadi dia itu tidak tidak perlu import banyak gitu ya untuk bisa mendapatkan produk kita. Nah, kalau Ruang Guru ini contohnya dia via website atau aplikasi ya. Kalau website saja mungkin akan merepotkan. Orang yang punya handphone ingin belajar harus buka laptop. Nah, ini kan bisa pakai aplikasi, bisa dibuka di handphone misalnya. Nah, itu sangat memudahkan dari sisi tempat ya. Sesuaikan dengan target ya, target konsumen ya. Kalau Ruang Guru kan target awalnya adalah operasional Ruang Guru di Jakarta, fokusnya wilayah Jabotabek. Nah, ini secara tempat, secara konsumennya juga sudah jelas, maka sangat sangat relevan gitu ya, sangat relevan mereka mengambil online ini gitu ya. Nah nanti kalau kita makanan, konsumen kita siapa sih? Nah misalnya konsumen kita adalah dosen gitu ya, dosen memungkinkan nggak dia harus keluar belanja gitu ya, beli beli produk kita. Nah kalau dikira itu eh, tidak pas, maka istilahnya kita jemput bola, kita yang eh, delivery gitu ya produknya, atau seperti apa gitu ya, agar memudahkan produk kita itu diakses oleh konsumen ya. Apakah ada gratis ongkir gitu ya, ataukah tempatnya yang memang mudah untuk dijangkau tadi. Nah ini yang terkait dengan tempat ya, ini perlu dipikirkan semua gitu ya. Oke, terus selanjutnya adalah promosi ya. Nah, promosi ini kaitannya bagaimana produk kita itu benar-benar tersampaikan kepada konsumen, gitu ya. Nah, tidak hanya masalah digital marketing ya, tapi bisa jadi lewat mulut ke mulut itu bisa lebih efektif gitu ya. Misalnya digital marketing di sini Ruang Guru ya, iklan televisi, YouTube ya. Dia menggunakan influencer ya, brand ambassador dan seterusnya. Nah, kita tidak mesti harus semuanya kita ambil nanti, tapi kita pilih yang mana paling paling powerful ya. Misalnya yang paling powerful ini kita targetnya adalah dosen. Oh, kaprodinya ini gitu ya. Kaprodinya kita ya kita jadikan influencer gitu ya, atau jadi brand ambasadornya bahwa produk kita ini sudah dipakai kaprodi loh gitu ya. Berarti dosen-dosen yang di bawahnya pasti akan terinfokan, akan tersampaikan infonya gitu ya. Nah, apalagi misalnya skalanya lebih luas kampus gitu ya. Nah, siapa yang paling paling banyak interaksinya dengan konsumen kita. Nah, itu misalnya kita jadikan influencer atau brand ambassador. Atau dengan program-program lain, program diskon kah gitu ya. Promosinya beli satu gratis satu dan lain sebagainya. Itu promosi ya, atau terkait dengan waktu gitu ya. Nah, waktu sekian sampai sekian ini gratis ya. Nah, itu akan menstimulus konsumen agar memperhatikan produk kita. Misalnya kita kasih waktu pada saat kita mulai jualan
di batch pertama gitu ya, misalnya harganya diskon 30%, tapi nanti di batch 2 harganya akan berbeda misalnya. Nah, ini juga akan menstimulus konsumen, oh harus segera beli nih gitu ya, nanti kehabisan diskon. Nah, dan banyak sekali ragam caranya promosi, tapi poinnya adalah bagaimana promosi ini tersampaikan ide kita, produk kita itu kepada konsumen agar mereka memahami gitu ya. Jadi bukan hanya melihat tapi bagaimana mereka tahu produk kita gitu ya. Ini tujuan daripada promosi. Caranya sangat beragam gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah people. People ya orang-orang. Maksudnya adalah bukan konsumen itu saja, tapi stakeholder kita. Nah, di sini misalnya contoh ruang guru ya. Ruang guru ini stakeholdernya guru dan tutor profesional ya. Mereka yang di-hire untuk menjadi pengajar di dalam aplikasi tersebut. Ya, mereka juga akan dikasih fee gitu ya, sesuai dengan pengajarannya. Terus juga stakeholder dari ruang guru ini adalah tim pengembang ya, teknologinya jelas. Mereka yang paling paling utama gitu ya, karena karena di ruang guru ini yang menjadi yang menjadi tulang punggungnya adalah tim pengembangan teknologinya gitu ya. Karena kalau tanpa ini semua akan jadi berantakan gitu ya. Walaupun saya semua penting gitu ya. Nah, terus ada tim kurikulum ya dan konten pendidikan. Nah, ini kadang-kadang misalnya sudah ada guru, teknologinya juga sudah bagus, tapi bagaimana mengemas itu menjadi mudah dipahami oleh siswa, mudah dipahami oleh pengguna itu ya. Nah, itu perlu desain yang benar-benar pas gitu ya. Makanya di sini ada tim kurikulum dan konten. Nah, terus tim customer support ya. Tim pendukung semuanya ini semuanya sangat penting gitu ya, semuanya sangat. Nah, ini stakeholder. Nah, teman-teman nanti ketika punya produk, stakeholdernya siapa saja? Stakeholder itu termasuk dari supplier gitu ya, supplier barang-barangnya, itu adalah stakeholder yang harus kita engagement, kita bangun kedekatan ya. Misalnya dengan penyedia bahan baku gitu ya. Nah, bagaimana agar bahan baku ini kita dapatkan dengan kualitas yang bagus, dengan waktu yang tepat gitu ya. Nah, itu penting kita memiliki komunikasi yang bagus dengan semua stakeholder yang kita ada ya. Eh, ya, baik itu produk makanan ataupun produk yang lain ya, ataupun jasa ya, pasti ada stakeholdernya. Nah, stakeholder ini harus kita memiliki komunikasi yang baik dengan mereka. Terus selanjutnya proses. Nah, kalau contoh di ruang guru ini, proses yang mereka lakukan adalah mereka mengunduh aplikasi, membuat akun ya, memilih paket belajar ya, terus mengakses video pembelajaran dan menjalankan latihan. Itu prosesnya. Nah, nanti juga ketika teman-teman semua sudah siap bisnisnya, produknya sudah ada, ya, target konsumennya juga sudah jelas. Nah, proses ini haruslah semudah mungkin gitu ya. Jangan merepotkan yang misalnya sebelum mau beli gorengan saja harus isi aplikasi ini dan segala macam, kan merepotkan. Nah, bagaimana proses ini memudahkan mereka gitu ya. Tetapi juga kita harus perhatikan bahwa dalam proses ini kita butuh apa. Misalnya kita butuh data kah? Data misalnya untuk promosi selanjutnya, apakah kita membutuhkan eh, eh, apa ya terkait dengan informasi konsumen itu. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Tetapi yang paling penting adalah tidak merepotkan mereka gitu ya. Nah, ini inti daripada proses. Kalau di ruang guru ya mereka harus mengisi akun ya. Mengisi akun agar jelas pembelajaran yang akan diberikan disesuaikan dengan mereka gitu ya. Nah, ini prosesnya. Sama kita ketika produk apapun, kita proses ini seharusnya untuk memudahkan dan menyesuaikan dengan konsumen kita gitu ya. Terus yang terakhir, ini yang ketujuh, physical evidence ya. Ini terkait dengan kalau di ruang guru ya, ini layanan ruang guru berbasis digital tetap terdapat elemen physical evidence-nya yang membuat kepercayaan pengguna gitu ya. Nah, misalnya aplikasi mobile ya, website resmi, ada sertifikatnya ya, brand identity ya,
testimoni pengguna, ini physical evidence. Nah, ini semua yang terkait dengan 7P. Physical evidence ini eh, ada apa ya? Terkait dengan kemasan juga gitu ya. Nah, saya contohkan di awal tadi yang misalnya di penjual takjil gitu ya. Yang satunya yang jualannya misalnya pakai baju koki gitu ya. Yang satunya tidak, toko apa yang penjualan satunya ya baju biasa saja gitu ya. Nah, itu akan memberikan stimulus yang berbeda kepada konsumen gitu ya. Oh, dia pakaiannya lebih rapi, oh pakaiannya lebih meyakinkan yang ini gitu ya. Ah, ini akan memberikan pengaruh gitu ya terkait dengan produk kita. Bukan hanya dari sisi rasa atau tampilan, tapi dari sisi physical evidence ini akan memberikan keyakinan kepada konsumen sehingga dia memutuskan untuk membeli produk kita gitu ya. Jadi fokusnya physical evidence ini adalah memberikan bukti gitu ya, memberikan bukti bahwa produk kita itu lebih daripada yang lain gitu ya. Kita sungguh-sungguh dengan produk kita dan seterusnya. Nah, itu mungkin terkait dengan 7P marketing mix ya yang harus kita perhatikan dalam setiap produk kita ya. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan 7P marketing mix ya, mulai dari produk ya, terus harga, tempat, promosi, people ya atau stakeholder, proses, dan yang terakhir adalah physical evidence ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan ke dalam bisnis teman-teman. Jika ada yang perlu perlu apa namanya pendekatan lebih atau perlu analisis analisis lebih, nah nanti bisa kita diskusi lagi setelah ini. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.